Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Di dalam keadaan apa saja kami boleh menyembah Engkau, bahkan mempersembahkan akan ibadah kami kepadamu. Dan kami tahu Tuhan bahwa Engkau berkenan untuk hati yang tulus, yang memang ingin dipersembahkan kepada Tuhan. Di dalam konteks, di dalam kehidupan, dalam kondisi apapun juga. Ampuni kami jikalau kami di rumah, kami lupa bahwa kami sedang beribadat kepada Tuhan. Sehingga kami lupa dan kami mohon kiranya Tuhan ampuni kami jikalau kami hanya menjadi penonton. Dan kami tidak menghormati akan Tuhan yang di dalam 1 Korintus pasal 14 mengingatkan kepada kami adalah Tuhan yang menyukai keteraturan. Sehingga kami membutuhkan suatu disiplin yang tinggi. Apalagi di dalam rumah kami Tuhan. Betapa sulitnya. Kami mohon kiranya Tuhan tolong dan ampuni kami. Barangkali ada di antara kami yang sulit sekali menghandle akan anak-anak kami. Barangkali ada yang sulit sekali bagi kami Tuhan. Untuk bisa mensikapi akan 1 jam ibadat ini dengan betul-betul kami memberikan hati dan pikiran kami kepada Tuhan. Tuhan tolong kami. Dan biarlah apa yang kami usahakan khususnya gereja ini untuk tetap menghadirkan akan konteks worship seperti ini tidak menjadi suatu yang sia-sia. Tolong kami Tuhan dan dengarkan seru sembahyang kami. Oleh karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami, di dalam namanya yang kudus itulah kami sudah berdoa. Amin. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, ini adalah bulan keluarga, dan saya secara khusus diminta untuk menyampaikan firman Tuhan dengan tema yang tidak biasa, saudara, yaitu temanya adalah kapal yang pecah. Jadi mungkin pengertian daripada hamba Tuhan dan majelis gereja itu memikirkan mengenai perjalanan daripada kehidupan keluarga di tengah samudra. Seringkali tanpa kita sadari adalah perjalanan pada saat kita berada di dalam kapal yang ternyata bocor, saudara. Menuju pada suatu tujuan yang kita tidak bisa prediksi lagi. Apakah di tengah jalan itu akan tenggelam atau kita masih bisa diberikan harapan untuk mencapai akan God purpose, yaitu tujuan Tuhan dengan kehidupan keluarga. Jadi untuk itu saudara, saya ingin membaca satu bagian dari Kejadian pasal yang ke-21, dan saya memilih ini supaya saudara dan saya itu aware, kita sadar bahwa di dalam kehidupan orang Kristen, bahkan orang yang paling baik sekalipun, yaitu bapak orang beriman, ternyata kehidupan keluarganya tidak ideal. Nah, kehidupan keluarganya berjalan di dalam kapal yang bocor, saudara. Bayangin aja. Ini adalah kehidupan dari hamba Tuhan yang terbaik, yaitu Abraham, bapak orang beriman. Ya, jadi lihat saja di dalam Kejadian pasal 21, saya tidak akan membaca semua ayatnya. Ayatnya yang kelima, adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya itu lahir baginya. Kemudian diteruskan ke ayat yang ke-9. Maka bertambah besarlah anak itu dan ia disapih. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapih itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, saat itu sudah menjadi remaja, saudara, itu Ismail sedang bermain dengan Ishak anaknya Sarah itu. Jadi pasti bermainnya bagus sekali. Oleh karena bermain dengan anak yang baru disapih, pasti tingkah lakunya sangat sweet, tidak mungkin jelek.
Itu anak remaja ini. Lalu berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya. Sebab anak hamba itu ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Waduh, saudara, ini sesuatu cerita yang menyedihkan sekali ya. Dan saya harap saudara itu berhasil bersama dengan saya untuk memahami melalui mencoba menempatkan diri di dalam kehidupan Abraham yang dicintai Tuhan ini. Jadi saudara, hari ini kita sedang berada di dalam konteks bulan keluarga. Nah, sekali lagi kita tahu Tuhan menciptakan manusia sebagai peta dan gambarnya. Semuanya di dalam design of God untuk mencapai purpose dari Tuhan yang ajaib. Yang pada saat penciptaan tentu saja bahkan sekarang saudara dan saya secara individual, saudara tidak memahami untuk apa. Tetapi kalau saudara mau perhatikan di dalam Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-26, jelas sekali Tuhan itu mengatakan dengan jelas, aku akan menciptakan laki-laki dan perempuan peta dan gambar Allah ini. Lalu Allah menciptakan laki-laki dan perempuan lalu mengatakan, berfirmanlah mereka itu setelah memberkati Adam dan Hawa ini. Beranak cuculah, bertambah banyak, penuhi bumi, kerjakan bumi ini. Jadi untuk apa? Seluruh rencana keselamatan, rencana penciptaan Allah pusatnya kepada fungsi keluarga. Keluarga dipanggil untuk menghasilkan, melahirkan anak-anak Allah yang akan dipersiapkan oleh Tuhan sesuai dengan talenta yang memang Tuhan berikan supaya nanti menjadi partner-partnernya Allah untuk mengapa? Mengerjakan semua aspek dalam hidup ini. Jutaan aspek, saudara, bukan cuma ratusan ribu. Jutaan aspek. Dan masing-masing orang diberikan talenta untuk mengisi dan menggarap mengerjakannya. Dan harus dipersiapkan dalam rumah tangga. Saya bisa membayangkan apalagi setelah manusia jatuh di dalam dosa. Seluruh ciptaan ini sudah berdosa, sudah menjadi rusak. Sehingga di dalam Roma pasal yang ke-8 itu Paulus mengatakan seluruh ciptaan ini mengerang-erang, kesakitan, minta dibebaskan dari jerat kesia-siaan. Lalu siapa yang membebaskannya? Baik itu bidang education, baik itu politik, baik itu science, baik itu mengenai language, baik itu mengenai music, mengenai business, apa saja, just name it. Semuanya sudah rusak dan harus ditolong. Yaitu melalui anak-anak Tuhan yang dipersiapkan di dalam rumah tangga. Supaya mereka itu mengenali talenta yang Tuhan berikan. Sehingga mereka itu menyukai panggilan Tuhan. Dan mereka bisa menjadi partner Tuhan. Menggarap, membebaskan semua ciptaan daripada jerat kesia-siaan di atas dosa ini. Jadi saudara bisa membayangkan ya. Jikalau sampai keluarga itu menjadi dysfunctional. Itu artinya apa? Keluarga tidak berfungsi. Makanya di dalam ceramah-ceramah keluarga saya selalu ingatkan ada 4 fase. Sebelum orang itu meresponi panggilan Tuhan, orang harus menikah dengan orang yang seiman. Nah, di dalam 2 Korintus kan disebutkan, jangan kamu menikah dengan orang yang tidak seiman, yang tidak sepadan. Oleh karena ini pernikahan itu bukan hanya untuk hidup bersama happy-happy, saudara. Kalau naturally speaking, ya memang begitu. Jadi manusia di dunia itu menikah itu untuk mencari kenikmatan dan happiness. Tapi bagi orang Kristen, happiness itu bukan tujuan pernikahan. Happiness itu adalah salah satu common grace. Anugerah umum yang Tuhan berikan kepada orang apa saja. Termasuk ateis, termasuk antikristus juga diberi hak untuk happy-happy, saudara. Jadi happiness itu adalah
pemenuhan kebutuhan subjektif manusia. Dan semua orang berhaknya. Saudara, kadang-kadang mau pakai cara-cara yang tidak benar, is oke aja. Tapi saudara-saudara, jangan salah mengerti. Jadi menikah dengan orang seiman, supaya sejak menikah, manusia sudah mengerti kenapa aku menikah. Kenapa tidak hidup lajang aja? Oleh karena apa? Oleh karena aku sudah siap untuk ngapain? Meresponi panggilan Tuhan dan aku membutuhkan orang lain. Di dalam Kejadian pasal 2 ayat 18, Tuhan mengatakan, "It's not good for man to be alone." Manusia sendiri itu tidak baik. Aku akan memberikan penolong. Oleh karena Allah, sebagai peta dan gambar Allah, kita adalah makhluk yang membutuhkan orang lain. Sama seperti Allah yang adalah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh. Yang inseparable, yang tidak pernah terpisahkan. Yang terus saling membutuhkan dan kita adalah gambarnya. Kita makhluk sosial membutuhkan orang lain. Nah, bersama dengan orang yang menjadi istri atau suami kita, yang seiman, kita bisa menciptakan suasana koinonia. Yaitu suasana di mana Matius 18 ayat 20 itu mengatakan, dua orang yang berhimpun dalam ikatan kasihku. Menjadi konteks kehadiran daripada Kristus sendiri. Jadi kalau dua orang menikah tidak seiman, bagaimana mungkin mereka itu bisa menjadi konteks kehadiran Kristus yang menuntun hidup mereka? It's impossible. Makanya langkah pertama mesti seiman dulu. Tapi persoalannya seiman itu pun kompleks, saudara. Oleh karena tidak semua orang satu gereja itu seiman. Bahkan level iman orang-orang itu juga tidak sama. Saudara, di gereja ini saya akan pernah mengatakan, dari riset James Fowler itu ada 7 level iman sesuai dengan struktur jiwa manusia. Jadi kalau levelnya oleh karena strukturnya terlalu sederhana, barangkali levelnya itu undifferentiated faith, ya kan? Orang ini tidak ngerti, dia ke gereja pun untuk apa juga tidak ngerti, meskipun tiap minggu dia datang gereja, tapi tidak ngerti, undifferentiated. Nah, ini apakah orang Kristen? Iya, tetapi bagaimana kita tuh tahu bisa kerjasama dengan orang yang sebetulnya seperti ini meskipun Kristen. Tapi kalau strukturnya lebih baik lagi sedikit, namanya intuitive projective faith. Nah, sebetulnya sudah ada intuisinya, ada feelingnya. Sekali kalau ditanya, ngapain kamu ke gereja? Ya aku seneng, tapi yang disenengin sebetulnya tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Aku senang oleh karena ketemu pacarku. Aku senang oleh karena bersama papa mamaku. Aku senang oleh karena ketemu teman-temanku. Aku senang oleh karena apa? Di gereja ada suasana yang bagus. Aku senang oleh karena aku dipakai untuk main piano. Aku senang kalau karena ya aku dipuji. Oleh karena aku bisa main musik dengan bagus. Nah, senangnya itu sebetulnya tidak ada hubungannya dengan Tuhan meskipun main musik di gereja. Aneh ya. Ini namanya intuitive projective faith. Sehingga pada saat orang khotbah, orang-orang seperti itu, dia tidak dengerin saudara. Oleh karena dia itu bukan kebutuhannya. Dia mikir aja tidak mengenai firman Tuhan. Nah, bagaimana orang seperti ini kalau menikah dengan orang yang levelnya sudah lebih mature, mungkinkah mereka itu kerjasama meresponi panggilan Tuhan? That's impossible. Jadi saudara, namanya seiman tidak sama dengan oleh karena satu gereja. Oleh karena seiman berarti level imannya cukup matang. Di mana dua orang itu waspada dengan sungguh. Hidupku ini bukan hanya untuk diriku. Aku disatukan Tuhan dengan perempuan yang menjadi istriku ini. Atau laki-laki menjadi suamiku ini. Oleh karena Tuhan punya maksud. Berarti setiap kali ada orang mau menikah. Atau setelah menikah beberapa tahun selalu saya menanyakan satu pertanyaan ini. Pernikahanmu itu atau pacaranmu selama 3-4 tahun ini. Apa sudah menimbulkan dampak positif atau enggak? Loh, apa maksudnya Pak? Kalau you betul-betul pacaran dengan orang yang Tuhan kehendaki, pasti ada perubahan dalam hidupmu. Kamu pacaran 3 tahun, kamu menjadi lebih bijaksana. Kamu lebih menjadi bertanggung jawab. Kamu lebih mampu menerima perbedaan. Kamu lebih mampu untuk mengerti tuntunan dan kehendak Tuhan dalam hidupmu. Iya apa enggak? Kamu bisa mengontrol emosi dengan lebih baik apa enggak? Kalau enggak, dia barangkali bukan jodohmu. Oleh karena kamu ternyata ada interaksi dengan orang seperti ini dan tidak ada efek apa-apanya. Bahkan seringkali pacaran kemudian menikah dengan orang ini, kehidupanmu itu declining, merosot. Kamu menjadi seorang yang tidak bisa bergaul.
Kamu sekarang itu jauh dari orang tuamu. Kamu sekarang tidak suka sekali bertanggung jawab di dalam hal-hal rohani. Kamu tidak lagi aktif di gereja. Nah, ini kamu sudah menikah dengan orang yang keliru. Bayangin saudara. Oleh karena menikah itu tahapan pertama harus dengan orang yang seiman. Lalu yang kedua sepadan. Berarti orang ini pada saat berinteraksi menstimulir growth. Dia akan menjadi orang yang lebih berbeda. Kalau saya menikah sudah 20 tahun, 30 tahun, saya seharusnya dibandingkan tahun yang lalu, saya menjadi seorang yang lebih baik. Saya seharusnya menjadi seorang yang lebih mencintai Tuhan. Saya seorang yang lebih bijaksana dalam menghandle uang, dalam berinteraksi dengan orang lain, dengan mengatur waktu, dengan menahan emosi. Seharusnya seperti itu. Karena apa? Tanpa sepadan tidak ada grow. Nah, kalau orang sudah mulai tumbuh, baru tuh tahapan keempat itu akan muncul. Kamu dan saya sekarang mulai siap sebagai teamwork nanti kerja sama-sama Tuhan. Untuk ngerjain apa yang Tuhan itu sudah tetapkan untukmu. Yang di dalam Efesus pasal 2 disebutkan, segala sesuatu pekerjaan yang baik sudah dipersiapkan bagi setiap orang percaya. Ya, sudah disiapkan Tuhan sebelum dunia ini dijadikan. Dan kita akan mengerjakannya. Tapi mengerjakannya setelah saudara melalui tahapan-tahapan tadi. Nah sekarang saudara mau lihat. Pada masa kita memasuki akan fase di mana kehidupan kita ini sulit sekali sekarang COVID-19. Ya kan, corona disease ini. Semua terpaksa dirumahkan. Saudara sudah banyak kali orang sebelum ada COVID-19 aja. Mereka itu saling menghindar. Kelihatannya oke-oke, tetapi mereka tidak bisa komunikasi, saudara. Komunikasinya rusak. Orang yang tandanya komunikasi rusak itu biasanya di rumah itu selalu mencari pelarian. Masing-masing cuma nonton TV aja, ngomong seperlunya. Tidak ada keinginan dan kemampuan untuk mencipta suasana kedekatan. Ingin sekali dekat dan sharing. Ingin sekali untuk cerita mengenai macam-macam cerita yang alami hari ini. Nah, itu tidak ada, saudara. Jadi ini orang-orang yang namanya suami istri, yang macam apa kayak gini. Sekarang dipaksa hidup bersama 24 jam sehari di rumah, karena rumahnya kecil. Ya kan, TV-nya juga cuma satu, rebutan channel. Siapa dulu yang akan nonton menurut siapa? Anaknya 2, yang satu sudah mulai remaja, kurang ajar. Kalau ngomong berani bentak, berani menutup pintu dengan jebret. Waduh. Mau makan aja selalu ngomong gak enak sekali sama maminya. Bayangin saudara. Ini keadaan tiap hari. Saudara yang kondisi di dalam rumah itu oke-oke. Saudara tidak pernah bisa membayangkan. Punya keluarga yang sebetulnya interaksinya sudah berusak sebelum ada COVID-19. Dan sekarang ada di dalam rumah tangga saudara-saudara. Mendengarkan khotbah seperti ini. Ikut kebaktian aja. Saudara nanti akan lihat. Anak saudara jalan sana jalan sini pura-pura mau pergi kamar mandi WC, tapi pas pikiran matanya terus lihat akan TV yang nyala. Ya lo lihat aja. Saudara, disangka saya tidak tahu. Saya tahu kondisi yang real. Dan sekarang dalam keadaan yang seperti ini, plus kalau misalnya aja, saudara bisa membayangkannya, jikalau sebelumnya itu sudah ada pengalaman yang bad, yang jelek. Misalnya suami pernah selingkuh. Sudah timbul kebencian, sudah mistrust, tidak percaya. Lama-lama yang selama ini mencoba menekan perasaan. Sehingga ngapain? Ya suami terus kerja supaya tidak ketemu istri. Pulang malam tinggal tidur. Nah, istri di rumah juga sibuk ke gereja, sibuk ke apa. Oleh karena menghindari pertengkaran. Dan tidak mau cerai. Tetapi luka itu tidak pernah sembuh, saudara. Dan sekarang ini harus bersama di rumah. Tiap hari ketemu, saudara. Makan bersama. Tidur masuk kamar tidur, kadang-kadang saya melihat kamar-kamar aja di daerah kami tempat tinggal aja. Saya ketemu teman-teman, kamarnya kecil-kecil, saudara. Jadi masuk kamar itu ketemu terus. Saudara bisa membayangkan ya. Jadi ini kondisi keluarga mau berbicara mengenai Tuhan, kebenaran. Wong berbicara mengenai bagaimana mengontrol emosi aja tidak bisa. Sulit sekali. Dan kita sedang memikirkan mengenai apa? Kapal yang bocor. Nah, apa kondisi kapal saudara itu bocor? Saudara tahun 1912 itu. 1912. Itu ada kapal yang
besar dan terbagus yang bisa muat lebih dari 2.300 orang. Ya, diisi oleh orang hampir 2.100 orang, saudara. Titanic yang unsinkable. Oleh karena apa? Oleh karena kapal sudah dibuat luar biasa bagusnya, gedenya luar biasa. Perjalanan dari Inggris ke New York. Ada ratusan keluarga super kaya dari Inggris. Sudah menjual semua harta bendanya oleh karena apa? Mau bermigrasi tinggal di Amerika, saudara. Sehingga cuma bawa berlian-berlian atau uang yang apa pound sterling. Ya cuma begitu-begitu aja. Tahu-tahu hari keempat, saudara. Kapal itu menabrak akan iceberg. Iceberg itu tipnya yang ada di atas cuma sedikit. Bawahnya itu seperti pulau, saudara. Dan ini kapal tidak lihat, saudara. Begitu menabrak bagian pinggir, ada 3 lubang di sana. Pelan-pelan itu kapal itu sinking. 1.514 orang itu meninggal dunia. Hanya 700 orang yang bisa naik ke Skoci itu untuk di keadaan hawa dingin sekali di Newfoundland itu. Nah, saya bisa membayangkan baru nanti pada tahun 1984 itu ditemukan lagi kemampuan orang untuk turun ke dalam yang ternyata itu hampir 13 mile, hampir berapa kilo dalamnya. Untuk memfoto lebih dari 100 picture. Itu kapal Titanic ini. Nah, saudara, saya bisa membayangkan ini adalah kapal yang luar biasa sekali. Siapa yang nyangka akan sinking, akan habis seperti itu. Bagaimana dengan Abraham? Dan saudara cerita daripada Kejadian pasal yang ke-21. Ini saya mulai melihat ini ya. Apa yang terjadi dengan Abraham ini? Saudara, rupanya kalau kita melihat akan Yakobus pasal yang pertama, dosa itu munculnya mulai daripada keinginan. Nah, keinginan begitu dibuahi lalu menjadi dosa. Jadi keinginan ini apa? Oh, Abraham dan Sarah ini orang-orang baik, orang dipilih Tuhan dengan istimewa sekali. Oleh karena di dalam Yosua pasal 24, Abraham itu dipanggil pada saat Abraham masih menyembah berhala. Berarti tidak ada orang kenal Tuhan Yehova ini. Belum ada orang kenal Tuhan Yehova ini. Tidak ada. Jadi Abraham barangkali mirip ya. Seperti siapa? Mungkin mirip seperti orang-orang Athena yang belum kenal Tuhan itu. Yang pada saat Paulus ada di sana, kemana-mana orang-orang ini selalu membuat patung-patung. Dan ternyata ada satu patung yang lahir daripada kerinduan yang diperkenan Tuhan. Buat patung, oleh karena memang budayanya kayak gitu. Tetapi dia tahu, yang aku inginkan Tuhan yang sejati. Sehingga dia mengatakan, kepada Allah yang tidak kukenal. Nah, bayangin aja. Nah, ketika Paulus itu lewat ke sana dan melihat ada patung yang seperti itu, dan dia mengatakan, jadi ini aku datang memberitakan kepadamu Allah yang ada di antara kamu cari tapi belum kenalin. Abraham itu mirip seperti itu. Bahkan mungkin mirip seperti Yakob dan Esau. Saat itu belum jelas siapa Tuhan, meskipun sudah diberikan penyingkapan kepada Abraham, Ishak dan sebagainya. Tetapi Yakob dan Esau tidak mengerti apa itu. Tapi yang aneh, satu kali Yakob mendengar kata, Tuhan ingin memberikan berkat, dititipkan papaku. Nah, berkat Tuhan yang namanya berkat sulung itu. Apa itu dia tidak tahu, saudara. Tetapi Yakob mendengar itu, kepinginnya bukan main. Aneh ya, dengan cara apapun juga sampai menipu Esau, menipu ayahnya dan sebagainya untuk mendapatkan itu. Makanya di dalam Roma Tuhan mengatakan aku itu mencintai Yakob ini. Aku membenci Esau. Karena dia punya something, sesuatu yang Esau tidak punya. Yaitu kerinduan untuk mengenal aku. Nah, sehingga pada saat saya membaca Yosua pasal 24, saya almost sure sebetulnya kenapa Abraham dipilih. Oleh karena dia punya something yang dia cari, yaitu Tuhan yang hidup. Yang sekarang dia belum mengerti, dia masih menyembah berhala. Nah, orang seperti Abraham itu the chosen one, luar biasa.
Dia adalah orang istimewa. Dan sekarang Tuhan memanggil dia nurut aja, saudara. Keluar tinggalkan orang tuanya. Nah, dia membawa keponakannya yang namanya Lot itu. Nah, sekarang persoalannya. Di tengah jalan Tuhan itu memberikan janji. Bahwa aku akan memberikan kepadamu keturunan. Tapi saudara, macam-macam pengalaman. Pengalaman sampai pergi ke Mesir, pengalaman menghadapi ini, menghadapi itu. Tunggu-tunggu, tidak ada apa-apanya. Kalau cuma setahun, saudara bisa mengerti ya. Tapi ini 10 tahun, saudara. Di dalam Kejadian pasal 16 itu sampai akhirnya 10 tahun. Sampai akhirnya mereka itu mencoba untuk menafsirkan janji Tuhan. Menafsirkannya manusia tentu saja sesuai dengan bekal yang punya. Yaitu lingkungannya seperti apa. Sehingga Sarah itu mengatakan jangan-jangan maksud Tuhan adalah anak dari keluarga ini. Nah, keluarga ini aku punya banyak budak. Ada budak dari Mesir. Itu kan aku bisa bunuh aja bisa. Itu milikku. Jadi kalau dia punya anak, ya menjadi anakku. Lalu dia pikir, dia tafsirkan begitu. Nah, bayangin ya. Tapi ini keinginan ini muncul oleh karena Tuhan sebetulnya berlambat-lambat. Ini bukan kesalahan yang langsung kesalahan Abraham dan Sarah. Ini Tuhan berlambat-lambat. Tapi Tuhan berlambat-lambat pasti ada reasonnya. Tetapi antara Tuhan yang berlambat-lambat dengan kondisi readiness dari Abraham dan Sarah. Ternyata tanda petik tidak matching. Sehingga terjadi suatu disequilibrium, suatu keterkiliran. Nah, Abraham kemudian cuma mikir aja, ya sudah nurut aja. Dikasih Hagar, lalu hubungan seksual dengan Hagar. Dan ternyata Hagar kemudian ngapain? Hamil, saudara. Dan akhirnya lahir anak yang menjadi Ismail. Nah, sekarang bayangkan ya. Jadi mulai dengan peristiwa seperti itu. Lalu muncul keinginan-keinginan. Nah, keinginannya apa sekarang? Oleh karena keinginan-keinginan ini sekarang tumbuh menjadi makin lama menjadi firm. Yaitu keinginan mencintai anaknya. Bayangin ya. Mencintai Ismail anaknya darah dagingnya sendiri masa wrong? Masa wrong? Oleh karena ini dibiarkan Tuhan tumbuh sampai remaja. Bisa membayangkan dalam Kejadian pasal 17 tiba-tiba Tuhan baru nongol lagi. Lalu mulai mengatakan, ya kan, tahun depan Sarah punya anak. Abraham tertawa, Sarah tertawa. Tapi bukan tertawa tok, saudara. Sekarang keinginan sudah dibuai menjadi sesuatu dosa. Hati-hati. Oleh karena Abraham mulai ngomong kalimat seperti ini. Tuhan, alangkah baiknya kalau Ismail saja. Nah, saudara perhatikan ini ya. Jadi ini dari mulut Abraham tidak lagi mengharapkan anak yang lain. Tidak lagi. Dia tidak mau mengharapkan anak ajaib. Tidak lagi dia. Bukan dari Sarah. Alangkah baiknya kalau Ismail saja. Lalu Tuhan mengatakan tidak. Sarah. Bayangin saudara. Jadi ini tuh realita bertahap sudah menjadi dosa sekarang. Dan sekarang itu dosa ini sudah menjadi firm. Nah, bayangin ya, di dalam Kejadian pasal 21 sekarang peristiwanya. Oh, ternyata Sarah betul melahirkan anak dan setelah disapi kemudian apa? Abraham mengadakan pesta. Dan ini Ismail yang koko, yang baik ini main sama adiknya. Bayangin cuma main tok. Tidak ada tanda-tanda dia jahatin adiknya. Tidak ada. Saya bisa membayangkan. Ini main sama anak kecil yang baru disapi. Ya. Tapi muncul pikiran dari Sarah. Nah ya. Dan pikiran ini sebenarnya pikiran jahat. Oleh karena apa? Sarah ini pencemburu sejak dulu. 2 kali Hagar diusir, saudara. Yang pertama Tuhan tetap bawa dia kembali lagi. Oleh karena apa? Tuhan melihat ini belum selesai, Tuhan mempersiapkan akan hamba Tuhan ini. Sehingga biarkan kesalahannya dia harus pikul. Kamu melakukan kesalahan, kamu mesti rasakan apa itu akibatnya. Nah, ini saya tidak mengerti oleh karena apa? Oleh karena tidak dicatat secara detail dalam Alkitab.
Tapi yang terjadi adalah seperti itu. Sekarang di dalam pasal 21. Kemudian ketika Sarah mengatakan, usir perempuan itu. Tiba-tiba dia eling. Hanya anak perjanjian yang akan mendapatkan warisan dari Tuhan. Tapi dirasakan Abraham jahat. Maka sebalah hati Abraham. Nah, saudara, jadi saudara bisa membayangkan ya. Jadi dari keinginan kemudian dibuai menjadi sesuatu dosa. Betul, menjadi dosa. Tapi Tuhan intervensi. Apa yang dikatakan Sarah itu? Kamu turutin. Sekarang usir Hagar itu dengan anaknya. Waduh, rumah tangga ini betul-betul bocor, saudara. Kapal ini bukan kapal yang baik lagi. Mau dibawa kemana? Tidak mengerti sekarang rumah tangga ini menjadi seperti ini. Oleh karena hadirnya orang ketiga. Anakku sendiri harus aku buang. Bagaimana aku bisa menghadapi itu? Aku sudah terlalu lama mencintai anakku ini. Boleh enggak? Tapi Tuhan tetap mengatakan, tidak boleh. Jadi saudara, ini adalah apa yang dialami Abraham. Nah sekarang bagaimana kita melihat ini dalam kaitan dengan kehidupan kita. Nah untuk bisa melihat ini dalam kaitan dengan kehidupan kita, ya kita mulai sekarang membuat analisa. Ya kan? Jadi Abraham itu sebetulnya mempunyai kesulitan-kesulitan apa sih? Saya melihat itu ada 4 aspek. Yang pertama, saudara harus tahu bahwa pribadi yang orang yang namanya Abraham ini punya masalah dengan kepribadian. Yang kedua, masalah dengan sistem hidup. Ketiga, masalah dengan precipitating factor, faktor-faktor pencetus dalam hidupnya. Yang keempat, baru masalah dengan Tuhan sekarang. Iya, jadi saudara lihat ya, masalah kepribadian dulu. Mari kita lihat, semua masalah di dalam hidup ini ujung-ujungnya masalah kepribadian. Tapi kalau bicara kepribadian, kamu tanya kepada saya, Pak Yakob, kepribadian itu apa sih? Personality itu apa sih? Personality itu something yang menjadi keunikan setiap orang. Yang membedakan orang satu dengan orang yang lain. Ini ada unsur herediter, turunan orang tua. Ada unsur keunikan daripada predisposing faktornya sendiri. Dan pengalaman belajar dari 3 unsur ini. Yang membuat manusia itu menjadi lain sama orang lain. Tapi saudara, bagaimana kita tahu mengenai personality A, B, C, D, E ini? Ini kadang-kadang kita tahu melalui alat tes. Misalnya Taylor-Johnson Temperament Analytic, TGTE. Untuk apa? Untuk melihat 9 macam manifestasi dari temperamen. Oh, saya tahu ini ya. Ini orang ini emosinya kok kayak gini. Orang ini ya kan, sikapnya orang lain bagaimana? Dia toleran, dia bisa menerima perbedaan atau apa. Orang ini emosinya kerjanya bagaimana. Orang ini. Dari itu baru kita mulai tahu. Oh, dia punya temperamen seperti itu. Istilah temperamen itu memang inseparable daripada kepribadian. Tapi temperamen is not kepribadian saja. Oleh karena temperamen kadang-kadang diklasterkan kepada 4 kelompok gitu loh. Oh, kepribadian orang temperamennya kolerik. Ya kan, ada yang temperamennya plekmatik, ada yang temperamennya melankolik dan sebagainya. Nah, itu membuat orang mulai melihat ini keunikan kepribadian orang, temperamennya seperti itu. Seperti sangat perasa, gampang sekali tersinggung, tetapi peka sekali juga untuk menolong orang lain. Nah, dia orang melankolik ya. Ada orang yang kemana-mana senang sekali mencipta suasana. Menghadirkan kegembiraan. Dia tipe sanguin. Yang seperti kupu yang berjalan ke sana kemari. Yang tidak take it personally. Segala sesuatu. Ya gampang lupa, gampang memaafkan. Ya tidak punya plan tapi. Nah ini tipe orang seperti itu. Ada orang yang tipenya plekmatik. Yang selalu diam, cenderung males, mikir-mikir terlalu lama dan sebagainya. Dan sulit sekali memikul tanggung jawab oleh karena cenderung menjadi procrastinate. Di dalam apa ditunda-tunda, apa-apa ditunda. Lah bagaimana kita? Nah, tapi kalau saudara melihat misalnya alat tes yang namanya MMPI, misalnya Minnesota Multiphasic Personality Inventory. Nah, itu ada 500 lebih pertanyaan, membuat orang itu mulai tahu ke personality-nya yang berkaitan dengan clinical.
Hal-hal yang barangkali menunjukkan dia punya gejala sakit jiwa apa enggak. Oleh karena pertanyaannya itu menyangkut masalah kamu pernah mendengar suara atau enggak. Kamu melihat sesuatu yang orang lain tidak lihat atau enggak. Kamu kadang-kadang yakin sekali bahwa apa yang kamu pikirkan paling betul atau enggak. Dan sebagainya. Nah, bahkan sampai kepada orientasi seks segala. Ya kan? Bahkan keinginan, impulsivity untuk melakukan ini itu, untuk gambling, untuk apa. Membuat orang itu bisa kemudian menarik. Oh, orang ini seperti ini. Nah, jadi bicara mengenai temperamen. Itu bicara mengenai personality. Dan sekarang Abraham. Kenapa menjadi masalah? Oleh karena dia satu pribadi yang ternyata temperamennya dan personality-nya itu unik. Apa itu? Satu pihak saya melihat Abraham itu satu pribadi yang punya integritas. Dia betul-betul punya prinsip hidup. Dalam kaitan dengan hal-hal yang penting. Ketika dia memenangkan akan peperangan dengan Sodom dan Gomora itu. Ya, raja-raja itu mau kasih uang, kasih persembahan. Tidak mau dia. Jangan sampai orang mengatakan kekayaanku itu pemberian daripada ini. Ya, dia satu orang punya prinsip, saudara. Dan dia tidak mau bersahabat dengan orang yang jahat. Dia punya prinsip, saudara. Ini seorang dengan integriti yang bagus. Oke. Tapi saya melihat dia kok gampang kali nurut istrinya ya. Dia takut sama istrinya. Jadi Sarah ngomong apa? Tidak pernah dia membantah, saudara. Dia cuma menyimpan dalam hati. Dia play safe. Jadi khusus dalam hubungan dengan istri, dia ingin supaya rumah tangga di rumah itu damai sejahtera gitu loh. Sehingga tipe orang yang tidak mau berkelahi sama istrinya ini. Lebih baik ngalah daripada masalah. Nah ini satu pihak itu bisa menjadi sumber masalah. Akibatnya apa? Dia mengambil Hagar karena apa? Usul istrinya. Tapi pihak yang lain, dia juga tanda petik. Dengan kelemahan itulah Tuhan akhirnya itu membuat intervensi. Berarti kehendak istrinya benar. Karena kehendak istrinya salah, membuat Abraham berbuat dosa. Sekarang dalam Kejadian 21, kehendak istrinya ngusir Hagar, Tuhan setuju. Wah, ada saudara bayangkan ya. Jadi hidup ini tidak gampang. Ini kompleks sekali. Jadi hidup yang seperti ini kadang-kadang sudah mencipta berbagai macam sistem. Nah, sistem dalam kehidupan, wah ini namanya sistem, itu sesuatu yang tidak ada penciptanya, saudara. Kadang-kadang penciptanya itu hanya oleh karena apa? Oh, karena nenek yang sudah pikun tinggal serumah. Kenapa? Lalu terpaksa seluruh keluarga melayani, gitu loh, melayani. Jadi apa yang diutamakan adalah emakku ini, nenekku ini. Nah, the whole system bergerak clustering around the grandmother. Nah ini menjadi sistem sekarang. Semuanya rela ngalah, semuanya rela ngalah. Jangan sampai berkelahi, nanti emak itu susah. Nah semuanya emak. Nah ini sistem, kadang-kadang tidak ada penciptanya. Tapi saudara kalau mau melihat hubungan Abraham dan Sarah, saudara yang belum belajar akan psikologi. Mungkin tahu ya pada tahun 60-an atau 70-an itu sebetulnya ada teori transactional analysis namanya. Jadi teori dari Eric Berne yang dikembangkan oleh Thomas Harris itu I'm okay, you're okay itu. Itu ternyata menolong orang untuk melihat bahwa manusia dari kecil itu belajar untuk memainkan peran tertentu. Apakah peran sebagai orang tua, apakah peran sebagai orang dewasa atau peran sebagai anak. Dan ini berkaitan berinteraksi dengan pasangannya. Kalau dia perannya adalah peran orang tua yang mau merintah, ya kan mau minta, mau mengatur, mau mengontrol. Nah ternyata pasangannya nurut, dia memainkan peran anak. Ambilkan aku gelas, ya kan. Ayo pergi sana ambilkan handuk, ya, no problem, Roma. Tapi kalau ini lawannya dia memakai peran yang namanya itu counter daripada transaction tadi. Transaksinya menjadi silang. Konflik, saudara. Dan Abraham itu tipenya adalah memainkan peran yang selalu paralel. Nah, paralel sama siapa? Sama istrinya supaya tidak bertengkar. Jadi istrinya ngomong apa nurut. Meskipun tidak setuju, mangkel dia. Tapi tidak berani ngomong. Nah inilah yang terjadi.
dalam rumah tangga, kita selalu melihat hal seperti ini itu terbentuk tidak sengaja, saudara. Kadang-kadang membuat ada orang tua itu sudah tidak mempunyai daya menghadapi anak remajanya. Oleh karena apa? Daripada nanti dia dikurang ajarin sama anaknya. Ya lebih baik dia sudah. Oleh karena anak itu berani nuding, matanya melotot sama papanya. Ya sudah diam aja. Daripada nanti kebablasan, saya tidak tahan, saya berbuat jahat. Nah, ini sudah menjadi sistem. Jadi sistem yang seperti ini sumber masalah dalam rumah tangga. Oleh karena apa? Jangankan saudara berpikir mengenai God purpose yang nanti harus dikerjakan. Oleh karena di tengah jalan aja seperti ini. Sehingga menghadapi akan realita kompleksnya sistem. Kemudian ada personality, ya kan? Lalu ada yang namanya itu precipitating factor. Nah, factor itu tidak bisa kita itu hindari. Precipitating factor. Abraham, Sarah keluar dari, ternyata ada kelaparan. Terpaksa pergi ke Mesir. Atau pergi kemana, ketemu Abimelek. Atau pergi kemana, oh ternyata Lot itu budak-budaknya dengan budaknya Abraham berkelahi. Terpaksa pisah. Ya, precipitating factor. Sudah ngomong Lot, kamu pilih yang baik. Milihnya keliru tempatnya. Lalu di sana itu kemudian dirampok, mau dibunuh. Terpaksa Abraham berani sekali saudara. Jadi pribadi yang tadinya itu seolah-olah penakut. Seolah-olah yang tidak selalu play safe. Pada saat kritikal, Abraham itu menjadi manusia yang sangat berani. Oleh karena apa? Begitu tahu Lot dan keluarganya itu diambil oleh orang-orang yang jahat itu. Ya, oleh karena seluruh Sodom dan Gomora itu diambil semua, dirampok. Kemudian apa? Abraham menggerakkan budak-budaknya. Budak-budak itu apa? Orang yang membawa akan kambingnya itu loh. Ini bukan tentara. Abraham berani sekali untuk kemudian bisa menyelamatkan keluarga ini. Nah, bayangin. Jadi ini pribadi Abraham. Tetapi di dalam kondisi hidup ini selalu bergerak. Kadang yang tadinya tidak ada apa-apa. Saya kenal satu keluarga. Menikah itu dengan begitu baik sekali, saudara. Istrinya baik, selalu menjaga jangan sampai berkelahi. Jangan sampai ada pertengkaran. Suami juga begitu. Ternyata anak remaja sekolah di luar kota. Nah, tiba-tiba suatu saat suaminya ngomong sama istrinya. Saya mesti jujur ini. Saya punya anak yang lain. Ternyata diam-diam dia itu sudah ngapain. Tadinya dia itu tidak pernah ada pikiran mau berzina. Tapi oleh karena apa? Temannya semuanya biking gitu. Main sepeda keliling-keliling kemana-mana. Itu selalu berhenti, lalu ngobrol-ngobrol, lalu teman-temannya beberapa itu memperkenalkan dia. Dengan apa? Cuma hanya dengan caddy. Caddy itu orang yang main, yang suka melayani orang di golf itu loh. Begitu saja. Satu kali ketemu dengan dia ini. Main ada hubungan seks dengan dia. Ternyata caddy ini tahu sekali bagaimana mengambil hati laki-laki. Yang tidak pernah laki-laki ini dapatkan dari istrinya. Cara ngomong yang baik. Hormat. Respect. Bisa bercanda dengan enak sekali. Dan plus dia lebih muda. Dia seksi. Bayangin. Suami itu diam-diam terus memelihara ini. Sampai berpuluh tahun. Tidak ada orang tahu. Begitu anaknya lulus pergi ke luar kota. Dan dia sudah melihat. Saya harus jujur oleh karena apa? Ternyata anak saya dengan yang itu sekarang sudah mulai besar. Saya harus jujur. Saya punya anak yang lain. Saya minta ampun. Istri itu kemudian ketemu saya itu sampai bingung. Mau diapakan? Bagaimana orang bisa tahu bahwa realita hidup itu sebetulnya sudah seperti ini. Seperti kapal yang bocor. Oleh karena apa? Oleh karena tidak kelihatan. Ini bukan suami yang memang dari dulu itu abusive, omongannya jahat atau suka melacur. Tidak kelihatan sama sekali. Dan dia aktif sekali di gereja. Bagaimana bisa menduga di dalam dunianya pikiran dari suami yang tersembunyi itu. Ternyata ada yang seperti itu. Oleh karena apa? Precipitating factor. Lingkungan itu memberikan apa? Faktor-faktor pencetus. Pergaulan, teman dekat, ya kan, iseng, waktu luang, olahraga, ya macam-macam. Dan keluarga ini menjadi keluarga yang seperti ini.
Sekarang bagaimana kita? Apa yang harus kita lakukan? Saudara saya percaya sekali ya, bahwa kita itu harus waspada. Kalau kapal itu sudah menjadi bocor, mau dikasih nasihat apa saja seringkali tidak berguna. Mau diingatkan firman Tuhan apa saja seringkali tidak berguna. Oleh karena apa? Oleh karena ini sudah melewati tahun-tahun, melewati membentuk sistem. Ini adalah manifestasi kepribadian yang kadang-kadang sulit sekali untuk dia sendiri kenal dirinya sendiri, apalagi memperbaikinya. Dan seringkali membutuhkan konseling. Jadi kalau saudara itu tahu apa yang disebutkan konseling, ini bukan pemberian nasihat. Tapi konseling itu adalah teman bicara. Seorang yang bisa menghadirkan suasana yang kondusif. Yang menyebabkan klien ini kemudian merasa dia cukup nyaman untuk bicara. Nah, bicara apa? Bicara bukan hanya bagaimana permukaan masalahnya itu apa, tetapi hal yang tersimpan di dalam pre-consciousness namanya. Tersimpan di dalam alam bawah sadar, ada keinginan-keinginan yang macam-macam. Nah, saudara bisa bayangkan aja. Manusia itu tidak puas dan tidak happy itu karena apa? Wah, macam-macam sebabnya. Tapi intinya adalah karena kebutuhan primer tidak terpenuhi. Dari ratusan kebutuhan primer saya sebut saja, 1-2 aja. Menghadapi seorang suami atau istri yang keras kepala. Sudah susah sekali. Saya tahu satu orang, kaya bukan main, suami ini barangkali punya ratusan miliar, saudara. Tetapi dia maunya tinggal di rumah petak yang memang dari mamanya. Tidak pernah mau memperbaiki rumah itu. Tidak pernah mau diajak pergi jalan-jalan. Padahal uangnya berlimpah-limpah. Jadi kalau mau istrinya pengen jalan-jalan ke luar negeri, selalu dia ngomong, kamu pergilah sendiri sama temanmu. Dia tidak pernah mau ikut. Jadi hubungan suami seperti ini, stubborn sekali. Ada banyak suami yang ngomong dengan saya heran sekali. Padahal hubungan seks itu, kalau sampai istri saya mau, itu dia juga thrill. Dia juga merasa menikmati, saya melihat sendiri. Tetapi heran sekali, kalau saya tidak sampai mengemis sampai nangis. Saya seperti anak kecil, baru dia layani. Itu pun dengan terpaksa. Jadi saya bagaimana saya tidak tergoda. Oleh karena di dalam 1 Korintus pasal 7 aja, Rasul Paulus pernah mengatakan, jangan kamu menjauh satu dengan yang lain. Kamu harus memuaskan hubungan seks ini. Kecuali sebab doa. Itu kata-kata Paulus. Kamu manusia darah daging. Kamu tidak tahan bertalak. Tapi menghadapi istri yang stubborn, yang tidak punya kebutuhan seks. Gimana saudara? Saudara bisa membayangkan. Seorang suami sampai mengeluh kepada saya dengan kalimat yang sederhana sekali. Dia mengatakan, saya pengen istri saya itu rambutnya panjang, Pak. Dulu ketika remaja, ketika kita pacaran panjang. Tapi setelah itu dipotong. Dan sudah begitu, dia kemana-mana. Kalau di rumah terus pakai daster. Dia kemana-mana pakai pakaian. Itu yang bagi saya itu old fashion, Pak. Itu oleh karena apa? Dia mencintai mamanya. Mamanya itu selalu kasih kepada dia pakaian-pakaian. Pakaian lama itu loh. Dipakai, saudara. Jadi saya sebagai suami itu kan bisa membelikan 100 pakaian terbaik aja saya bisa. Tapi dia tidak nurut. Bagaimana, saudara? Jadi yang seperti ini. Ada suami sampai ngomong dengan saya dengan sederhana sekali. Katanya adalah, saya pengen kadang-kadang itu seminggu sekali lah kita keluar makan di restoran. Ya, makan ini, makan itu kan enak. Makan pizza lah, makan. Istriku selalu mau ngapain? Masak sendiri. Dan memaksa saya satu keluarga makan di rumah. Jadi hidup ini tidak fun. Ini hanya masalah stubborn. Bayangkan, banyak masalah mengenai orang yang keras kepala. Dia berpikir, dia punya prinsip. Padahal menyiksa suaminya, menyengsarakan istrinya, membuat hidup ini tidak fun, tidak bisa dinikmati. Uang yang Tuhan limpahkan, itu dipakai untuk hal yang dia tidak bisa nikmati. Saya bisa membayangkan. Ini juga kalau cuma 1 hari, 1 minggu, 1 tahun, oke. Berpuluh-puluh tahun.
Sehingga saya bisa membayangkan ya. Oleh karena ada orang pasangan kemudian cerai. Oleh karena suaminya dari dulu tidak pernah dilayani hubungan seks. Terpaksa sekarang itu main dengan apa? Sekretarisnya yang ada di kantornya. Padahal dia tidak mencintai orang itu. Hanya untuk seks. Sampai saya heran sekali, ngapain mendapatkan perempuan kayak gitu. Tidak ada cinta, hanya seks. Kalau laki-laki itu pada umumnya, seks itu seperti orang mau mencret itu loh. Jadi sakit perut, sudah pergi. Tidak ada pikiran apa-apa laki-laki, seringkali begitu. Tapi realitas seperti itu. Nah sekarang dalam kondisi yang seperti itu. Sekarang hubungan dari suami istri. Istri tidak bisa memaafkan. Seumur hidup tidak bisa memaafkan. Padahal bertahun-tahun setiap kali minta seks. Suami itu menjadi apa? Pengemis. Hilang muka. Tidak punya harga diri sama sekali. Dia menekan perasaan. Tidak mau berbuat dosa. Tidak mau berbuat. Tapi berpuluh-puluh tahun. Jadi ini keluarga Kristen. Mencintai Tuhan katanya. Ini masalah yang namanya personality plus system. Sudah menjadi seperti itu. Dan kemudian rumah tangga ini tidak berfungsi. Lalu bagaimana? Jadi saudara mesti waspada dengan sungguh. Kita ini anak-anak Tuhan. Dan kita hidup dengan prinsip Alkitab. Segala sesuatu ada hukumnya. Hukum kewajaran hidup. You diberikan uang 1 triliun. Tuhan pasti ingin supaya kamu juga boleh memakai mobil yang bagus. Rumah yang bagus. Sudah pasti. Meskipun uang itu juga untuk pekerjaan memuliakan Tuhan. Tapi beda dengan orang yang cuma diberikan uang 10 juta setiap bulan. Beda sekali. Jadi kalau diberi, wajar aja hidup. Jadi saya tidak merasa aneh melihat seorang wanita memakai tas yang harganya 1 miliar. Oleh karena apa? Oleh karena dia kaya banget. Dia punya hak. Jikalau dia itu hanya untuk diri sendiri, ya dia egois. Tapi dia juga kasih gereja juga besar. Iya, dia berhak. Jadi saudara, hidup itu sesuai dengan kewajaran hidup. Orang itu sudah menikah, itu ada kebutuhan-kebutuhan yang harus terpenuhi. Terpenuhi apa? Makan ini bukan hanya soal sehat, saudara. Kalau ternyata suamimu atau istrimu ingin suatu hari itu makan sesuatu yang beda gitu ya. Ya silakan, apa salahnya? Cuma jangan sampai menjadi sesuatu yang tidak wajar. Oleh karena apa? Sama seperti misalnya saudara lihat ya. Di Jepang itu ada satu restoran sushi. Restoran sushi itu menyediakan akan ikan fugu saudara. Ikan blowfish. Blowfish itu ikan yang beracun saudara. 1 tahun itu kira-kira ada 4 atau 6 orang yang makan itu mati. Tapi aneh sekali, manusia itu juga mau makan. Jadi kita hidup seperti itu ya bagi kita orang Kristen. Jangan menganggap itu wajar. Bukan sesuatu yang wajar yang begitu-begitu. Tetapi makan atau kita memakai uang untuk ini, untuk itu. Yang sebagai kesesuaian dengan kebutuhan kita. Saudara wajar. Yang kedua itu adalah hukum hati nurani. Setiap orang harus memakai hati nurani. Kalau tahu suamimu itu sampai menekan perasaan seperti itu. Hanya masalah apa? Masalah seks. Waduh, bagi saya memalukan sekali. Apa itu? You punya concern atau tidak? You kasihan kepada orang lain. Tapi terus menyiksa suamimu. Hanya dengan prinsip seolah-olah. Ya kan? Kamu orang Kristen, pikirannya jangan seks. Waduh. Mati gitu. Kenapa menikah? Kenapa menikah kalau itu tidak mau memberikan pelayanan seksual? Oleh karena love itu bukan hanya komitmen. Love itu bukan hanya keputusan untuk kita setia. Love itu harus ada intimasinya. Love juga harus ada passionnya. Makanya jangan heran. Begitu passion itu ada. Dipakai. Abraham. Itu pada Kejadian pasal 17, dia itu mentertawakan kata-kata Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena dia usianya 99 tahun. Mana mungkin? Ya kan? Sarah usia 90 tahun. Mana mungkin? Tapi Tuhan ingin ada passion. Sehingga hadir passion. Langsung hubungan mereka, hubungan seksual.
Lalu melahirkanlah Ishak. Nah, passion yang sudah hadir memang kemudian tidak mati, saudara. Abraham pakai terus. Saudara bayangkan, sampai sampai Sarah sudah meninggal dunia. Kejadian pasal 25, Abraham mengambil istri lagi. Siapa? Keturah. Dari sana dia lahir 6 orang anak. Bayangin, memang secara manusia itu kita jadi malu. Usia Abraham barangkali sudah 110 tahun. Kok masih mau lagi? Oleh karena apa? Passion masih ada. Dan Tuhan tidak marah. Aneh ya. Ini passion is from God. Passion itu bukan oleh karena manusia itu terjebak pada seks. No. Passion is from God. Sehingga saudara, kita sebagai orang Kristen ya hidup di dalam prinsip yang Tuhan itu beri. Jadi pada saat kita hidup dalam prinsip Tuhan beri, kita nanti akan kebenturan dengan apa? Dengan dosa kita. Dosa keras kepala. Dosa maunya sendiri. Dosa yang jahat. Kita barangkali itu menyengsarakan istri atau suami. Nah, baru kita mulai pikir bagaimana kita bisa menyelesaikannya. Saudara, di gereja ini pernah mungkin saya katakan mengenai satu istilah. Yaitu istilah bahwa dosa manusia itu tersimpan di dalam hati. Hati itu kardia. Tapi kalau saya sebut kardiolog, itu ahli jantung, hati tidak sama dengan jantung. Hati yang disebut dalam Alkitab, itu adalah the internal condition. Kondisi batinnya. Yang menyimpan semua dosa. Dan sekarang Tuhan mengatakan, hati mesti ditembusi. Dengan apa? Dengan firman. Jadi kalau firman tidak masuk ke dalam hati, bertemu dengan dosa dan mematikannya, hati tetap menyimpan itu. Hati-hati ini. Makanya dalam Ibrani pasal 4 dikatakan, firman Tuhan harus seperti pedang bermata dua. Menebusi hati, memisahkan akan sumsum dan tulang. Waduh, luar biasa sekali. Tapi saudara perhatikan, ini istilah saja. Hati kardia ini, pada saat dikaitkan dengan dua anugerah Tuhan, ini sudah menjadi hati nurani. Kalau dia kaitkan dengan common grace, ini hati nurani manusia yang namanya sudah bukan kardia lagi, tapi suneidesis. Begitu menjadi suneidesis, manusia non-Kristen pun bisa menjadi orang baik. Bisa mencintai orang tua. Bisa melayani orang yang susah. Oleh karena hati berkaitan dengan common grace of God. Tapi bagi orang Kristen, hati ini dikaitkan dengan apa? Dengan anugerah khusus. Bukan dengan common grace saja, tapi dengan special grace. Sehingga suneidesis orang Kristen, hati nurani, Ibrani pasal 9 mengatakan, sudah disucikan oleh darah Kristus. Bukan firman, tetapi kuasa darah Kristus. Nah sekarang pada saat hati dan hati nurani, ini disucikan, itu jiwa manusia itu pintunya terbuka. Sebelumnya tertutup. Sehingga roh manusia yang sudah dilahirkan baru, meskipun dengar firman Tuhan, dengan ceramah, dengerin khotbah seperti ini, roh manusia cuma gelisah, cuma guilty, tidak bisa keluar, tidak bisa mengatasi dosa. Begitu hati dan hati nurani itu mulai dibebaskan oleh dosa, terbukalah jiwa manusia. Roh manusia keluar, ngapain? Sekarang roh manusia bisa memakai mata, bisa memakai telinga, bisa memakai perasaan, bisa memakai kata, bisa memakai tangan. Untuk apa? Kemuliaan Tuhan. Itu yang disebutkan dalam Roma. Di mana Rasul Paulus mengatakan dengan very clear. Supaya semuanya menjadi senjata rohani. Tapi sampai sekarang ini orang tidak mengerti. Sehingga kalau ceramah keluarga, selalu pikirannya adalah pokoknya firman Tuhan mengatakan ini. Jangan ini, jangan itu. Tidak ada way out. Jika saudara tidak mengerti prinsip dari Alkitab ini. Tidak ada jalan keluar. Manusia mengatasi akan kebocoran di dalam perjalanan kapal saudara. Tanpa saudara mengalami pertobatan. Nah, pertobatan terjadi pada saat saudara mulai kenal diri sendiri. Saya orang seperti ini. Dan izinkan dosa saya bertemu dengan kebenaran firman Tuhan ini.
maka pintu itu akan terbuka. Roh saudara akan keluar. Dan saudara bisa mulai melihat dosa perjinaanmu itu dengan kebencian, dengan perasaan dan pikiran persis seperti Kristus. You mulai tahu, saya tidak bisa memaafkan mama saya. Itu saya dengan pikiran perasaan seperti Kristus. Sehingga saya benci sekali dosa seperti ini. Hal seperti itu impossible. Jikalau betul-betul roh itu tidak keluar dari jebakan jiwa yang seperti ini. Oleh sebab itu saudara, untuk apa kita adakan bulan keluarga? Ini hanya bukan mengulang untuk mengingat-ingatkan. Suami mesti apa, istri mesti apa, anak mesti apa, menantu mesti apa. Tinggal aku mesti gini, tinggal aku begitu. Supaya kita kembali lagi tahu. Tuhan yang mendesain keluarga. Dengan purpose yang mulia. Jangan sampai keluarga saudara di tengah samudra hidup ini. Itu seperti kapal yang bocor. Mari kita tambal, yang hanya bisa menambal itu hanya Tuhan saja. Darah Kristus. Oleh karena sunideisis, yaitu hati nurani manusia, disucikan oleh darah Kristus. Dan biarlah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita hampiri hadiratnya. Dan kita katakan, Tuhan terima kasih. Masih ada pengharapan untuk keluargaku. Bukan hanya dalam keluargaku tidak ada pertengkaran. Tapi keluarga yang fungsional, yang berfungsi seperti apa yang kau kehendaki. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan terima kasih oleh karena kami tahu bahwa firman-Mu tidak akan hilang dengan sia-sia. Kami percaya Tuhan akan menolong kami. Sehingga kami boleh bukan hanya mengenalkan kelemahan oleh karena kepribadian dan sistem dalam rumah tangga kami. Tapi kami mulai tahu hanya Engkau Tuhan yang bisa menolong kami. Bisa menuntaskan masalah dosa di dalam jiwa kami. Dengarkan doa kami. Tolong kami oleh karena hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin.